Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu rangka dan otot. Ya, di sini anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Ferry Septio, Ferry, dan Agus Didi Rijadi. Rangka pada manusia. Secara umum, sistem rangka adalah membentuk kerangka yang kaku dengan jaringan-jaringan dan organ-organ yang melekat padanya. Seperti kita ketahui, tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka tersusun dari bagian-bagian sebagai berikut. A. Osteoprogenitor, yaitu merupakan sel khusus, yaitu derivate mesenkimia yang memiliki potensial mitosis yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast terdapat di luar membran atau periosteum. B. Osteoblast merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. C. Osteosit merupakan sel-sel tulang dewasa. D. Osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Gerakan tubuh terbentuk dari kerjasama antara sistem rangka dengan otot. Oleh sebab itu, keduanya sering dikelompokkan menjadi satu nama, yaitu sistem muskuloskeletal. Rangka merupakan tempat melekatnya otot melalui perantaran tendo. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain dikaitkan dengan perantara ligamen. Rangka merupakan komponen terpenting pada tubuh manusia yang memiliki fungsi utama sebagai berikut. 1. Memberi bentuk tubuh. Rangka menyediakan kerangka tubuh sehingga menyokong dan menjaga bentuk tubuh. 2. Tempat melekatnya otot. Tulang-tulang yang menyusun otot tubuh pada manusia merupakan tempat melekatnya otot-otot. Tulang dan otot ini bersama-sama memungkinkan terjadinya gerakan pada manusia. 3. Pergerakan. Pergerakan pada manusia merupakan suatu sistem kinerja otot-otot yang melekat pada kerangka tulang. 4. Sistem kekebalan tubuh. Sumsum tulang menghasilkan beberapa sel-sel imunitas. Contohnya adalah limfosit B yang membentuk antibodi pada manusia. 5. Pelindungan. Dengan adanya rangka tubuh pada manusia dapat melindungi beberapa organ vital. 6. Produksi sel darah. Rangka tubuh adalah tempat terjadinya hematopoiesis, yaitu tempat pembentukan sel darah. Tempat terjadinya pembentukan sel darah terdapat pada sumsum tulang belakang. 7. Penyimpanan. Matris tulang dapat menyimpan kalsium dan terlibat dalam metabolisme kalsium. Sumsum tulang mampu menyimpan zat besi dalam bentuk ferritin dan terlibat dalam metabolisme zat besi. Kerangka tubuh manusia terdiri dari susunan beberapa macam tulang yang satu sama yang lainnya saling berhubungan. Terdiri dari tulang kepala, yaitu terdiri dari 8 buah. Tulang kerangka dada terdiri dari 25 buah. Tulang wajah terdiri dari 14 buah, tulang belakang dan pinggul terdiri dari 26 buah, tulang telinga dalam terdiri dari 6 buah, tulang lengan terdiri dari 64 buah, tulang lidah terdiri dari 1 buah, tulang kaki terdiri dari 62 buah. Berikut contoh gambar rangka pada manusia. Rangka manusia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian poros tubuh atau aksial dan bagian alat gerak atau apendikular. Bagian aksial terdiri atas 80 tulang pada manusia dewasa umumnya, sedangkan bagian apendikular terdiri atas 126 tulang pada manusia dewasa umumnya. Bagian aksial terdiri dari yang pertama tulang tengkorak. Terdiri dari tengkorak otak, tengkorak wajah, tulang tempurung kepala, dan tulang muka. Dan yang kedua tulang dada. Tulang dada terdiri dari hulu, badan, tajuk pedang. Dan yang ketiga
tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Dan yang keempat, tulang belakang terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Dan yang kelima, tulang gelang bahu terdiri dari tulang berikat, tulang selangka, dan yang keenam, tulang lengan terdiri dari tulang lengan atas dan tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Dan yang ketujuh, tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang pinggul, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Dan yang kedelapan, yang terakhir, tulang tungkai terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tempurung lutut. Otot pada manusia. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif penggerak tulang yang disebabkan oleh kemampuan sel-sel otot untuk melakukan kontraksi. Perlu diketahui bahwa jumlah otot di dalam tubuh meliputi sekitar 40-50% berat badan. Secara mikroskopis, otot rangka terdiri dari satuan-satuan serabut otot. Secara anatomi, otot tersusun oleh dua jenis filamen dasar, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Kedua filamen inilah yang menjadi penyusun suatu struktur otot yang disebut miofibril. Sekumpulan miofibril ini akan membentuk serabut otot dan sekumpulan serabut otot akan membentuk otot. Otot dapat berkontraksi karena adanya suatu rangsangan, yaitu yang pertama rangsangan mekanis seperti pijat, tarik, dan tekanan. Dan yang kedua rangsangan suhu seperti dingin dan panas. Dan yang ketiga rangsangan kimia seperti asam, basa, dan garam. Dan yang keempat rangsangan elektris dan arus listrik. Berdasarkan morfologi, letak, dan cara kerjanya otot dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu otot lurik, otot polos. Otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Otot disebut sedang berkontraksi apabila otot sedang memendek atau memanjang, atau otot sedang bekerja. Sedangkan otot dikatakan berelaksasi apabila otot itu sedang beristirahat dan otot jantung. Secara umum, otot memiliki tiga sifat dalam melakukan gerakan, yaitu yang pertama kontraktibilitas, yang kedua ekstensibilitas, dan yang ketiga elastisibilitas. Otot memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama sarkolema, yang kedua sarkoplasma, yang ketiga filamen, yang keempat miofibril, dan yang kelima miofilamen. Secara umum, fungsi otot adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan gerakan bersama tulang atau mobilitas. Yang kedua, mengalirkan darah atau sirkulasi darah. Yang ketiga, mengedarkan sari makanan atau melaksanakan pencernaan. Yang keempat, menggerakkan jantung. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, pemeliharaan postur dan keseimbangan. Dan yang ketujuh, pemeliharaan suhu tubuh. Jenis-jenis otot. Yang pertama, A adalah otot lurik atau otot rangka. Otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini memiliki pigmen mioglobin dan mendominasi tubuh vertebrata, termasuk manusia. Otot lurik sering juga disebut dengan otot rangka karena melekat pada tulang rangka, yang sehingga ketika sedang berkontraksi menyebabkan tulang bergerak. Ciri-ciri otot lurik atau otot rangka bentuknya silindris, memanjang. Ciri yang kedua, tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap, gelap, dan terang secara bersering-sering atau lurik. Yang ketiga, mempunyai banyak inti sel. Yang keempat, bekerja di bawah kesadaran. Artinya menurut perintah otak, oleh karena itu otot lurik disebut sebagai otot sadar. Dan yang keempat, terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot tangan. B. Otot polos. Otot polos merupakan salah satu dari tiga jenis otot yang dimiliki manusia.
Otot polos disebut polos karena tidak memiliki lurik. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Seperti telah dikatakan di atas bahwa otot ini bekerja tidak menurut kehendak atau perintah. Karena otot polos sarafnya adalah saraf otonom. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggembung. Yang kedua, mempunyai satu inti sel. Yang ketiga, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otak tak sadar. Yang kelima, terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. C. Otot jantung. Otot jantung memiliki kemiripan struktur dengan otot lurik. Tetapi apabila diperhatikan lebih teliti, ternyata otot jantung berada dengan otot lurik. Perbedaan yang terdapat pada otot jantung dan otot lurik, yaitu otot jantung serabut-serabut, ototnya memiliki percabangan, sedangkan otot lurik tidak bercabang. Di samping itu, sistem persarafannya pun berbeda. Jika otot lurik bekerja di bawah pengaruh kesadaran, sedangkan otot jantung tidak karena sarafnya adalah sistem saraf otonom. Inti sel otot jantung terdapat di tengah. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada satu jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berseling-seling, dan terdapat percabangan sel. Yang kedua, kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik, dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu disebut juga otot spesial. Sifat kerja otot. Kita ketahui bahwa fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif dan sebagai gerakan atau kontraksi karena adanya rangsangan. Namun, berkontraksinya otot tidak disebabkan oleh satu rangsangan saja, tetapi oleh serangkaian rangsangan yang sifatnya beruntun. Dengan demikian, akan terjadi ketegangan atau tonus yang maksimum. Tonus yang terjadi berlangsung secara terus-menerus. Saat bekerja, otot memiliki dua sifat, yaitu antagonis dan sinergis. Adapun penjelasan dari antagonis dikatakan apabila kerja otot menyebabkan pengaruh yang sifatnya berlawanan. Keadaan otot yang saling antagonis misalnya pada kerja otot yang disebut ekstensor atau meluruskan, dan fleksor atau gerak membengkokkan, otot trisep dan otot bisep. Penjelasan dari sifat sinergis itu berupa gerakan otot yang apabila berkontraksi menimbulkan gerakan searah. Gerakan sinergis didapati pada gerakan menengadahkan telapak tangan atau menelungkupkan telapak tangan. Adapun contoh pada di bawahnya tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kami. Untuk kesalahan kata atau kosakata yang tidak dienakan, mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya atau yang kebingungan soal materi kami, silahkan ditanyakan. Terima kasih.
Saya akan menjelaskan bagian-bagian tulang badan. Yang pertama, di bagian dada. Di bagian dada sini, kanan dan kiri terdapat tulang rusuk. Dan di bagian tengahnya, ini yang dinampakkan dengan tulang dada. Dan untuk di bagian bahu, seperti bahu bagian sini, yaitu yang dinampakkan dengan tulang selangka. Dan untuk di bagian dalam sini terdapat tulang yang dinampakkan dengan tulang belikat. Dan untuk di bagian tangan, di sini saya akan menjelaskan bagian tangan yang di daerah sini sampai sini. Ini yang dinamakan dengan tulang lengan atas. Dan untuk di bagian sini, ini terdapat dua tulang, yaitu tulang pengumpil. Untuk di bagian sini tulang pengumpil, dan di bagian sini itu dinamakan tulang hasta. Dan untuk di bagian sini ini yang dinamakan dengan tulang telapak. Dan untuk yang bagian sini ini dinamakan dengan tulang jari tangan. Dan untuk di bagian belakang, di sini ada tulang di tengah, ini yang dinamakan dengan tulang belakang. Perkenalkan, nama saya Freddy Septio. Di sini saya akan menjelaskan rangka tengkorak pada manusia, yaitu terdiri dari di sini berada tulang dahi berada di sini, tulang mata air mata berada di sini, tulang pipi berada di sini, tulang hidung berada di sini, tulang rahang atas berada di sini, tulang rahang bawah berada di sini, tulang lidah berada di dalam sini, tulang baji berada di sini, tulang pelipis berada di sini, tulang ubun-ubun berada di atas sini, tulang tengkorak berada di belakang sini. Baik, untuk rangka-rangka anggota gerak bawahnya terdiri dari ini namanya tulang paha, ini namanya tulang tempurung lutut, ini namanya tulang betis, ini namanya tulang kering, ini namanya tulang pergelangan kaki, ini namanya telapak kaki, ini namanya jari-jari kaki. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan contoh alat peraga dari otot, yaitu yang pertama, secara umum otot memiliki 3 sifat dalam melakukan gerakan, yaitu yang pertama, kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Dapat dilihat dari contoh video, apabila tangan diluruskan, maka otot bisa memendek. Dan yang kedua, otot dapat melakukan gerakan ekstensibilitas atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dapat dilihat dari video, apabila tangan ditekuk, maka otot bisa memanjang. Dan yang ketiga, otot dapat melakukan elastisitas atau otot bisa kembali ke ukuran semula apabila gerakan yang dilakukan otot juga normal.